Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Pelosok Klaten yang dimuliakan Allah, marilah pada waktu ini kita gunakan untuk belajar. Sebelum kita mulai materi kita, materi iman kepada qadha dan qadar, marilah kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan materi qadha dan qadar. Berkaitan dengan qadha dan qadar. Oke, dalam materi ini qadha dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam berkenaan dengan iman. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairahu wa syarruhu. Hendaklah kamu percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan beriman pula dengan qadar, ketentuan baik dan buruk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qadha dan qadar tentunya mempunyai arti yang berkaitan dengan sudut pandang bahasa dan istilah. Menurut bahasa, qadha mempunyai banyak arti, yakni hukum, ketetapan, keputusan, pemerintah, kemudian kehendak, mewujudkan, pemberitahuan, dan penciptaan. Itu berkaitan dengan secara bahasa. Namun secara istilah, berarti adalah qadha itu adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Sedangkan qadar, ini tadi ya, contohnya qadha adalah berkaitan dengan usia, kemudian juga berkaitan dengan penciptaan bumi. Kemudian qadar secara bahasa hukum, kepastian, peraturan, ukuran, ketentuan sesuatu perkara mengikut kadar yang tertentu. Secara istilah, qadar perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam kadar berbentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Maksudnya iradahnya ini kehendak Allah. Contohnya adalah usia manusia, misalkan 63 tahun. Contoh ketentuan Allah sejak azali bahwa manusia akan diciptakan untuk mendiami bumi dengan berbagai ketetapan. Nah, kalau kita bicara qadha dan qadar, itu berarti kita langsung ingat berkaitan dengan takdir. Yang berarti adalah ketentuan suatu peristiwa yang terjadi karena pilihan makhluk itu sendiri yang akan dipertanyakan dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di padang mahsyar kelak atau di hari akhirat. Sabda Rasulullah, hendaklah kamu beriman kepada adanya takdir yang baik dan yang buruk.
yang manis dan yang pahit. Yaitu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi Allah menciptakan kita itu sesuai dengan ukuran. Ukurannya siapa? Yakni ukurannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada beberapa berkaitan dengan dalil takdir. Quran surat Al-An'am ayat 59. Dan pada sisi Allah, kunci-kunci semua yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau di Lauhul Mahfudz. Quran surat Al-An'am ayat 59. Kemudian ada lagi Quran surat Al-Maryam ayat 21. Ia menjawab, demikianlah keadaannya, tak usahlah diherankan. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Kami hendak menjadikan pemberian anak-anak itu sebagai satu tanda yang membuktikan kekuasaan kami untuk umat manusia dan sebagai satu rahmat bagi kami. Dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya. Itu berkaitan dengan surat Maryam. Oke, kita lanjut lagi berkaitan dengan sebentar, ini dalam proses PowerPoint-nya kayaknya error ini ya. Oke, kita lanjut berkaitan dengan hukum beriman dengan adanya qada dan qadar. Tentunya hukumnya kita mengimani adanya qada dan qadarnya Allah adalah wajib. Wajib mempercayai dan meyakini bahwa Allah mengetahui segala perkara yang akan berlaku kepada semua makhluk. Dan Allah juga telah menetapkan ketentuan tertentu dan tiada satu perkara pun yang terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Ini dalam sudut pandang, ada beberapa pandangan nantinya ya. Kemudian juga hukum berimannya, Muslim juga wajib beriman bahwa perkara yang berlaku merupakan pelaksanaan ketentuan Allah yang telah termaktub sejak azali. Nah, ini ada takdir berkaitan dengan ilahiyah atau ikhtiariyah, dan ikhtiariyah atau takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Apa ini pengertiannya? Takdir mubrom adalah ketentuan Allah yang tidak dikaitkan dengan ikhtiar manusia, berkaitan dengan kematian, kemudian jenis kelamin, jodoh, kemudian ada lagi hari kiamat dan sebagainya. Kemudian takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah yang dikaitkan dengan usaha manusia, berkaitan dengan kepintaran, kemudian berkaitan dengan kekayaan, berkaitan dengan kerusakan alam, dengan kecelakaan. Nah, dari materi di atas di dalam ini kita dapat ketahui bahwasanya
mubram itu atas dasar dikaitkan dengan ketentuan Allah yang tidak dikaitkan dengan ikhtiar manusia. Contohnya kematian. Kita tidak tahu datangnya kematian ini akan menjemput kita, kemudian termasuk dengan jenis kelamin. Tidak ada seseorang yang bisa menolak kalau jenis kelaminnya pria, maka tidak boleh diganti menjadi wanita atau sebaliknya. Berkaitan juga dengan jodoh yang sudah ditentukan oleh Allah. Tentunya ya yang sudah pasti adalah manusia ya jodohnya manusia. Laki-laki jodohnya perempuan. Itu tidak boleh dibalik. Misalkan memilih jalan sendiri, dia laki-laki milih jodoh laki-laki, nah itu tidak boleh. Atau sebaliknya, perempuan cari jodohnya sesama perempuan, ini tidak boleh. Ini yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan tentunya jodoh kita ini adalah sesama manusia. Tidak boleh manusia ini memilih jodoh hewan, milih misalnya kerbau atau kucing atau apalah. Maka tidak boleh, harus memilih sesama manusia. Atau milih jin, jodohnya juga nggak boleh. Jadi ya. Nah, kemudian adalahnya hari kiamat ini termasuk adalah daripada takdir mubrom yang atas dasar ketentuan Allah. Kemudian takdir mu'alaq berkaitan dengan kepintaran yang masih dapat kita rubah, yakni kita harus berusaha belajar mencerdaskan diri agar kita ini mampu menggunakan nalar kita sesuai dengan ridhonya Allah. Kemudian kekayaan ini masih bisa kita rubah. Walaupun rezeki ini ketentuannya Allah, tapi kita disuruh namanya berusaha, berikhtiar. Ada lagi kerusakan alam karena disebabkan perilaku manusia. Dan ada lagi kecelakaan. Betapa banyak kecelakaan karena kecerobohan manusia di jalan raya. Maka dari itu penting memahami ilmu lalu lintas, kemudian melaksanakannya. Ketika kita paham ilmu lalu lintas, maka kita akan bisa menghindari namanya kecelakaan di jalan atau ketika di dalam perjalanan. Maka penting mematuhi aturan lalu lintas. Nah, ini bagian dari peta hidup, bahwasanya kita itu ada di dalam alam ruh, kemudian alam rahim, dulu ketika kita dalam kandungan, kemudian kita saat ini memasuki alam dunia. Dan yang ke depan kita akan masuk namanya alam barzakh atau di dalam kubur. Selanjutnya kita akan mengalami alam akhirat atau di padang mahsyar, kita akan dikumpulkan namanya di alam akhirat. Dan terakhir kita akan memilih mempertanggungjawabkan amaliyah kita, nanti kita ini di surga atau di neraka. Nah, takdir menurut waktunya, ini ada takdir am atau umum. Sebelum penciptaan alam, itulah yang dijelaskan terdahulu tertulis dalam Lauhul Mahfudz. Takdir ini tidak berubah, bahkan Lauhul Mahfudz adalah kitab, adalah umul kitab. Ini yang sudah pasti. Kemudian adanya takdir rezeki ajal, kemudian amalan manusia sebelum diciptakannya makhluk, jadi ya ini berkaitan dengan takdir am. Kemudian ada lagi takdir seperti di atas, namun setelah menjadi janin ditiupkannya ruh, jadi ya. Ada lagi berkaitan dengan takdir tahunan yang ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Maka dari itu ada namanya istilah seseorang ini mencari malam Lailatul Qadar. Ini bagian daripada mengubah takdir, karena di situ ada upaya-upaya doa. Nah, itu tadi berkaitan dengan materi qada dan qadarnya Allah. Maka dari itu kita harus senantiasa meyakini bahwasanya kita sebagai manusia disuruh namanya berikhtiar dulu. Jadi ikhtiar dulu. Ketika kita sudah mentok berikhtiarnya, ibarat prinsipnya begini, berikhtiar sampai mati, sampai tenaga kita habis, sampai waktu kita habis. Setelah itu kita punya kewajiban namanya bertawakal kepada Allah. Karena ketika kita sebagai manusia hanya berikhtiar saja tanpa bertawakal, yang tentunya kita akan menjadi pusing, lelah. Maka penting adanya tawakal tu Allah, bertawakal kepada Allah. Ketika kita paham bagaimana bertawakal yang baik, maka
insya Allah kita akan menempati hati yang tentram, hati yang damai. Maka dimanapun kita berada dalam hal apapun, kita harus bisa menyikapi ini ikhtiar kita atau ini adalah ketentuan Allah. Ketika kita bisa menata letakkan pemikiran kita, hati kita berkaitan dengan takdir atau qada qadarnya Allah, maka hidup kita insya Allah akan mengalami ketenangan lahir dan batin. Jadi kita tidak menjadi orang yang mudah was-was. Nah, maka dari itu pandai-pandailah menggunakan nikmat yang diberikan Allah berupa akal dan hati. Maka insya Allah kalau kita ini bisa mengendalikan diri, dimanapun kita berada dalam kondisi apapun sesuai dengan ridha Allah, maka insya Allah ya kita akan hidup damai, akan tentram. Maka kuncinya adalah dekatkan diri kita kepada Allah. Jalani ibadah yang wajib, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi kan yang wajib-wajib harus kita jalin dulu, utamanya adalah sholat 5 waktu. Kemudian barulah kita laksanakan yang sunnah. Kalau wajib sudah kita tunaikan, laksanakan yang sholat, yang sunnah. Sedikit demi sedikit, mulai kita sejak bangun tidur, sampai kita tidur lagi. Yang kita ikuti siapa? Dalam berkaitan qada dan qadar ini, yang kita ikuti adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikianlah berkaitan dengan materi qada dan qadar. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga materi berkaitan dengan qada dan qadar ini dapat kita pahami dengan sebaik-baiknya. Dan kita tentunya semoga ilmu yang kita pelajari dari waktu ini menjadi bermanfaat. Karena sebanyak ilmu apapun kalau tidak bermanfaat, maka seperti buih-buih di lautan. Maka jadilah orang yang berilmu dan berguna. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada benar kata, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah kata, semuanya karena kebodohan saya. Maka marilah kita senantiasa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.